Kula nuwun Jogja. Monggo pinarak wonten mriki. Senang banget ya masih bersama dengan seseorang yang pastinya ditunggu-tunggu, ya kan Lan? Ini yang pinarak wonten mriki sekarang tamunya juga luar biasa. Bener banget. Kita tuh berdua tadi merasa malu jebulane. Iya. Jebulannya. Tadi waktu kita kebolak-balik bahasa, beliaunya kan sudah di sini rawuh toh. Iya, dan beliau gemujeng akhirnya. Sik. Kowe rasa soalusan barang. Engko salah meneh lho. Ini Sugeng rawuh, Bapak Dedi, Bapak Dedi Pranowo, nggih. Nggih. Pak Dedi, beliau ini adalah dari PHRI Kota, iya kan? Dan bahkan juga kayaknya DIY juga berarti Pak Dedi. Iya, betul. Dan ini pas banget tadi liputannya, baik bagaimana kita tentang wisata atau kuliner. Kan ini kan hotel juga iya, restoran juga iya. Betul. Makanya figurnya sangat gemuk sekali beliau ya. Padahal sangat-sangat kontras ya. Pak Dedi Sugeng rawuh Ya, untuk siap. Kula nuwun hari ini alhamdulillah bisa juga mampir wonten ing Sangaji TV. Ini juga luar biasanya di tengah kesibukannya beliau pagi hari. Pak Dedi kalau misalnya jam-jam 8, jam 9, ngoten yo biasa agenda harian kalau tidak ke Sangaji TV napa nggih? Ya, kalau kita setiap hari koordinasi dengan teman-teman anggota PRI, Nggih. kalau pagi itu jam 8 sampai jam 9, tapi kalau kita sekarang di musim seperti ini, kita lebih ke, kalau saya pribadi lebih ke bersepeda dengan teman-teman anggota PRI, ya, jadi kita senengnya goes. Wes. Nah, goes dolan di objek wisata. Nah, ini double keenakan itu ya, berarti nggih. sekalian kita meninjau teman-teman bagaimana untuk kesiapan untuk nantinya, dan juga memberi semangat kepada teman-teman anggota PHRI supaya jangan loyo lah, tetap harus punya semangat spirit. Jangan terpuruk. Ya, Gitu, tetap semangat. Tetap semangat. Apalagi 2020 kemarin yang sudah kita lalui, sekarang sudah sampai di 2021 pun beliaunya memberikan satu inspiring buat kawan-kawan hotel dan juga restoran. Dan yang paling kita salut berarti bersepeda itu sudah jadi bagian dari lifestyle-nya Pak Dedi sehari-hari juga aja. Iya, betul. Jadi Pak Dedi dan kawan-kawan ya, ya, teman-teman. bukan hanya kita tapi teman-teman PRI. Kita rutin ya, paling tidak rutenya itu yang terjauh kemarin di Nanggulan, tapi muter dulu di Kabupaten Magelang. Ya supaya sehat dan kita guyup sesarengannya ini selalu terjaga. Itu. Ya. Kebersamaan itu yang kadang sok memang mahal harganya. Betul. Pagi-pagi goes bersama-sama dan lagi visit antara usaha baik hotel maupun resto lagi. Kapan-kapan kita ke Kelangon lah ya. Atau kita ikut boleh lah. tinggi. Oh, Ya. ke Kelangon. Mbak Yosi kapan-kapan mau ikut Pak Dedi untuk goes bareng-bareng. Mau. Tak goncengin. Mbak Yosi. Diboncengin. Loh, kiat no Pak. Nggih mungkin diuncalke. Nanti kalau Pak Dedi boncengke malam sake. Nggih. Jangan. Mbak Yosi. Ya. Tadi kan Pak Dedi mengatakan kalau belinya itu ternyata memang sudah senang sekali dengan dunia kepariwisataan. Kalau secara pribadi sendiri berarti nyon pangapunten. Berarti memang dari kecil untuk jiwa dari garis keluarga besar Bapak atau yang lain memang pada remen ngoten berarti Pak Dedi. Ya, jadi ayah dan ibu saya almarhumah mengajarkan kita untuk selalu mat sinamatan. Mat sinamatan itu kita harus selalu memberikan inspirasi kepada orang lain dan kita juga harus memperhatikan mereka apa yang bisa kita cerna untuk kita melangkah. Dalam Bisa yang negatif, bisa yang positif. Kita ambil yang positif. Nah, yang negatif ini menjadi kocok benggolo. Lagi hashtagnya apik lagi nih. Kocok benggolo itu untuk mawas diri kita. Seperti itu. Jadi saya pribadi apa yang diajarkan oleh orang tua sampai detik ini pun terus kita lakukan. Mat sinamatan ini mempunyai arti yang sangat luas dan bermakna sekali bagi diri saya. Jangan ojo dumeh. Nah, kalau apa arti ojo dumeh itu? Merasa kita besar, kita mempunyai jabatan, kemudian meremehkan mereka-mereka.
Nah, ini ajaran Bapak, ini Bapak dan Ibu itu tidak boleh anaknya seperti itu. Tapi kita harus menyatu dengan mereka. Maka saya memberikan tagline di masa ini di PHRI itu guyup sesarangan melawan COVID-19. Supaya apa? Kebersamaan, konsolidasi, komunikasi, dan saling mengingatkan, saling membantu, saling menyemangati itu muncul dari mereka-mereka anggota PHRI, bukan atas paksaan kita. Karena guyup sesarangan itu. Kita punya banyak filosofi baru dari beliau ya. Dan yang paling keren tadi banyak tagline atau banyak quotes yang ternyata dari lokal Jogja pun banyak tadi Koco Penggolo, guyup sesarengan. Dan kayaknya kan tadi saya sempat mengambil istilahnya Pak Dedi, mohon pangapunten, orang pada bermain dengan kata-kata adaptasi baru. Tapi kayaknya kalau Jogja sudah punya bahasa sendiri Pak. Iya, jadi kalau kami sebetulnya ini muncul kata wajar anyar itu dari Pak Asekda. Ya, Asekda Perekonomian Pak Trisakti, bahwasanya alangkah baiknya kalau kita itu memakai bahasa adab kebiasaan baru itu dengan wajar anyar, Jogja wajar anyar. Supaya apa? Konten budaya Jogja yang istimewa ini muncul. Nah, kita raih Jogja wajar anyar itu. Dan alhamdulillah di masa ini pun dengan adanya peranatan anyar Plesiran Jogja. Nah, ini menjadi barometer kita berwisata ke Jogja. Konten-konten budaya ini sebetulnya kekuatan dari daerah istimewa Yogyakarta. Dan saya mengapresiasi kepada pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Apa yang kita lakukan ternyata dihargai mereka dengan mengambil anyarnya, peranatan anyar. Nah, kita itu kalau bicara wisata di DIY itu kekuatannya ada di budaya. Nah, budaya inilah yang harus kita munculkan. Acara di Sangaji TV ini sungguh luar biasa. Kulon nuwun. Ini konten budaya Jogja yang kental. Keramah tamahan Jogja inilah dari istilah kulon nuwun itu. Kalau kita di Jogja, kita pasti kalau naik sepeda yang tadi saya ngowes, tidak hanya di jalan raya, kita kan masuk kampung. Ada orang ya kita nyun sewu. Inilah yang diajarkan orang-orang tua kita, bahwasanya kita harus menghormati kepada orang-orang yang kita lewati atau kita hormati. Jadi itu tadi yang saya sampaikan, guyup sesarengan itu bukan yang sudah kenal, tapi kita yang belum kenal pun kita harus menyatu untuk kebersamaan ini. Tidak bisa kita berdiri sendiri. Seperti itu Mas Olan. Tidak bisa berdiri sendiri ya Pak Dedi ya. Berarti tidak ada selama ini tidak ada kata terpuruk dengan peranatan anyar ini. Otomatis kita juga pengen melihat seperti apa, ya kan? Kalau bicara wajar anyar, kayaknya wajar juga kalau hari ini kita menampilkan. Betul. Nyuwun pangapunten saderengipun. Saya tuh sempat kemarin mengambil ke rumahnya Pak Dedi, nitip salah satu pegawainya untuk mengambil foto-fotonya. Jadi siapa tahu kita juga dari foto-foto yang akan ditampilkan di Kulon Nuwun Jogja menika, kita akan juga bahas bagaimana sosok seorang Bapak Dedi yang tamu kita hari ini di pagi-pagi Kulon Nuwun Jogja. Monggo foto ingkang sepindah. Ini kita dengan Pak Haryadi Suyuti selaku Wali Kota Jogja. Jadi PHRI selalu berkoordinasi dengan pemerintah kota maupun kabupaten dan juga pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dalam acara penyerahan hasil sertifikasi prokes atau protokol kesehatan. Jadi kita dari BPDPRI daerah istimewa Yogyakarta ada Satgas C19-nya COVID ya. Kita dibantu oleh pemerintah kota karena BPDPRI DIY itu tidak ada BPC PHRI kota. Ya, karena terletak di ibu kota provinsi. Jadi BPD PHRI itu menjadi satu. Ini guyup sesarengan yang saya sampaikan ya antara PHRI dengan pemerintah kota. Gitu. Dan ini kayaknya juga semakin apa ya, menyemangatkan. Monggo
ini keluarga Jogja atau di luar Jogja yang semakin mantap buat sowan wonten Jogja pinarak wonten mriki nggih sudah sangat terverifikasi dan sertifikasinya sudah wonten berarti malah. Sudah. Nah, ini kalau kemarin saya dapat foto yang berikutnya lagi nih Pak Dedi. Ya, ini sebetulnya beliau dari Kerajaan Mataram, yang sampingnya itu juga dari Kerajaan Mataram juga sama Mataram. Nyun pangapunten, Kedit. Sri Sultan. Engkang Sepindah kan memang itu Ngarso Dalem, Sultan Hamengkubuwono ke-10 itu Raja Mataram. Yang sebelahnya itu Manis Tanpa Rambut. Mataram. Oh, Mataram nggih. Sama Mataram ya, selevel lah. Oh, makanya ini lagi berembuk tentang Mataram ya. Iya, benar. Manis tanpa rambut. Dan makanya kemarin sama staf. Jadi ini menggambarkan bahwasanya PHRI selalu tadi guyup sesarengan tidak hanya dengan kota, kabupaten, tapi dengan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta melalui gubernur. Beliau menyampaikan kepada kita bahwasanya PAD ekonomi yang ada di daerah istimewa Yogyakarta itu tertopang dua, yaitu pariwisata dan juga pendidikan. Pariwisata pendidikan. Ya. Makanya beliau berpesan kepada kita bahwasanya teruslah berjuang untuk pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta di sektor perhotelan dan restoran. Dan sekali lagi beliau menyampaikan bahwasanya tetap dengan wajar anyar. Nah, itu. Ya, peranatan anyar. Ya. Di era ini seperti itu pesan beliau, dan beliau yang sangat terkesan bagi saya, ekonomi dan kesehatan harus berjalan seiring. Karena kita tidak mau kehilangan salah satu dari itu. Kekuatan kita ada di pariwisata. Karena kita tidak punya tambang. Wah, anjir. Beliau menyampaikan begitu, dan sampai detik ini pun kami ingat betul apa pesan beliau, bahwasanya yang paling berkesan bagi saya, Mas Dedi, tolong teman-teman diberikan semangat spirit untuk selalu kebersamaannya dijaga. Maka kita munculkan guyup sesarengan yang ada yang tadi telah kami sampaikan. Wah, ini. Yos, saya malah punya ide antara kata-kata beliau dengan guyup sesarengan itu, termasuk siapa tahu ke depannya Sangaji TV bisa mengakomodir rencang-rencang PHRI, Pak Dedi lan rencang-rencang untuk pada guyup sesarengan di Sangaji TV. Niku Pak Dedi Nah, niku sangat. Jadi karena kita membutuhkan seperti itu. Nah, niku. Tidak bisa PHRI jalan sendiri tanpa dengan misalnya salah satunya dengan Sangaji TV. Ya, berarti Sangaji TV berkolaborasi gitu ya, bersinergi dengan keluarga Mataram. Ya. Karena kita memang di PHRI itu keluarga Mataramnya kental. Sekretarisnya itu juga Mataram. Wakil ketua bidang restoran juga Mataram. Besok kalau kita kenalkan semuanya celing. Luar biasa. Kalau kamu Mataram nopo to Mbak Yosi? Mataram mata tanpa rambut. Meliset. Mosok mata tanpa rambut, jajal dicopot. Keseruan kita hari ini nanti akan berlanjut bersama beliau Bapak Dedi. Tentunya kita ada di Kulon Nuwun Jogja. Monggo pinarak wonten mriki.